Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Bertemu lagi dengan saya Miss Era Raudatussofa. Kali ini kita akan membahas tentang bedah soal dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PKN. Ya, di sini kita akan membedah soal karena kita sudah beberapa bulan ya menjalani tahun ajaran baru dan insya Allah akan mendekati dengan PTS atau penilaian tengah semester pertama. Baik, di sini sebelum kita memulai bedah soalnya, saya akan membacakan beberapa materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, materi pada kelas 7 di semester 1 yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang ada di bab 1. Lalu yang ada di bab kedua tentang norma-norma dalam bermasyarakat dan bernegara. Adapun bab yang ketiga tentang kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, karena selama 3 bulan ini, hampir 3 bulan, kita sudah mempelajari bab pertama dan bab keduanya baru sedikit, ya. Kita lebih fokus ke bab pertama, yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih bedah soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Baik. Kalau ngomongin tentang di bab pertama, ya, yang pertama ada yang namanya pembentukan BPUPKI. Kemudian ada yang kenapa Pancasila disebut sebagai atau ditetapkan sebagai dasar negara. Ada juga kenapa kok Pancasila di Indonesia ini menggunakan lambang Garuda. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap biasa, tetapi kalau kita nggak tahu jawabannya itu sangat memalukan ya. Oke, kita mulai dari bedah soal yang pertama. Jika ada pertanyaan, mengapa burung Garuda dijadikan sebagai lambang Pancasila? Kunci yang pertama, apabila ada pertanyaan mengapa, otomatis jawabannya adalah karena. Ya, mengapa burung Garuda dijadikan sebagai lambang Pancasila? Kenapa nggak gambar kelinci? Kenapa nggak gambar flamingo? Atau yang lainnya, atau sound the ship deh? Kenapa? Kenapa harus burung Garuda? Yang pertama, burung Garuda itu terlihat sangat gagah, ya, karismatiknya, mempunyai mata yang sangat tajam, kayak laki-laki aja ya. Oke, selain itu, ketika banyak orang yang, terutama pengalaman saya ya, ketika saya bertanya kepada siswa, kamu pernah nggak ngeliat burung Garuda? Jawabannya adalah tidak. Itu sangat miris ya. Kenapa? Saya seringnya ngelihat burung dara nih, Miss. Nggak pernah saya ngeliat burung Garuda. Oke, kalau kalian belum pernah melihat burung Garuda, kalau jalan-jalan ke Ragunan, jangan cuma ngelihat gajah, jangan cuma ngelihat ular gede, jangan cuma ngelihat jerapah yang menjulang tinggi. Tetapi, lihatlah burung Garuda itu seperti apa. Silahkan datang ke kandangnya lalu lihat bagaimana burung Garuda. Sedikit gambaran, burung Garuda itu mempunyai mata yang sangat tajam. Ketika dia sedang terbang mengapakkan sayapnya, itu luar biasa, kepakannya sangat gagah, karismatiknya luar biasa. Ya, adapun ketika burung Garuda sedang mencari mangsanya, ya, ketika dia mencari mangsa dari atas lautan, mencari ikan yang sedang berenang, dengan sekali hentakan, sekali ambil, langsung keambil mangsanya. Itu adalah beberapa sedikit alasan tentang mengapa Indonesia menggunakan burung Garuda sebagai lambang negara. Ya. Kemudian, yang kedua, bagaimana sejarah singkat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Kita kunci dari kata-kata sejarah singkat. Yang namanya sejarah tentunya prosesnya. Bagaimana cerita sebelumnya. Singkat artinya secara cepat, tepat. Ya. Sejarah singkat Indonesia mencapai kemerdekaannya tentu ada prosesnya. Yang pertama, ketika Indonesia merdeka itu ada usaha-usaha yang harus ditempuh. Salah satunya adalah pembentukan organisasi BPUPKI. Ya, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Itu disebut BPUPKI. Artinya, badan inilah yang mengelola bagaimana kita berusaha untuk mencapai titik kemerdekaan. Kemudian, setelah kita sampai ke titik merdeka, maka dioperlah tugasnya kepada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dia mempersiapkan bagaimana Indonesia merdeka, apa saja syarat menjadi negara yang merdeka. Lalu bagaimana kita mengumumkan agar rakyat dan dunia lain tahu bahwa Indonesia ini sebuah negara yang sudah merdeka. Ya, jadi itu adalah sejarah singkat tentang Indonesia mencapai kemerdekaannya. Next, yang ketiga, biasanya ada pertanyaan. Kalau sejarah Indonesia, bagaimana Indonesia merdeka, tentunya bukan hanya prosesnya, pasti ada tokohnya juga, para pahlawan yang perjuangkan agar Indonesia mencapai kemerdekaannya. Hal positif apa aja sih yang dapat kita ambil dari para tokoh, para pendiri bangsa? Itu suka keluar biasanya, baik dari soal esai maupun PG. Biasanya juga ada keluar soal-soal yang namanya siapa nama tokoh, kemudian siapa yang menjahit bendera Indonesia, kadang suka keluar juga. Nah, di sini kita mengambil materi tentang hal positif yang dapat kita ambil. Hal positif yang dapat kita ambil adalah semangatnya, semangat para pahlawan kita. Bagaimana dia mengesampingkan urusan pribadi demi urusan negara. Lalu kenapa kita sebagai warga negara, apalagi kita ini anak sekolah ya, kita ini sedang mengenyam pendidikan. Sering diadakannya upacara setiap hari Senin, salah satunya adalah untuk mengingat jasa para pahlawan kita. Itu adalah termasuk hal-hal yang kita berikan untuk para pahlawan agar energi positifnya, agar rasa patriotisme serta nasionalisme kita tetap ada dalam jiwa kita. Ya. Pada bab kedua, kita bahas tentang yang namanya norma. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang norma. Norma itu adalah sebuah aturan. Tujuannya adalah untuk mengatur segalanya yang tidak teratur menjadi teratur. Agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi masalah yang timbul. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa dalam suatu negara harus adanya suatu aturan atau norma? Kita ambil di sini sesuai dengan gambar, kita ambil dari norma agama. Di sini banyak sekali gambar-gambar ya. Kita di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu. Itu adalah norma. Kenapa? Aturan-aturannya seperti apa? Kita harus saling menghargai agama-agama lain. Ketika orang Islam mengumandangkan azan setiap hari 5 waktu dengan toa di masjid ya, dengan suara yang besar. Orang Kristen tuh nggak bisa komplain atau nggak boleh komplain. Kenapa? Memang itu adalah kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan oleh agama Islam ketika pada waktu sholat dia mengumandangkan azan. Sama halnya seperti agama Kristen. Ketika hari Sabtu atau Minggu mereka datang ke gereja berbondong-bondong dengan pakaian yang rapi, menggunakan kendaraan segala macamnya, kita nggak bisa, kita nggak boleh ya, nggak boleh mengganggu. Harus saling menghormati dan menghargai, dan ada pun namanya sifat toleransi. Ya, aturan-aturan itu dibuat agar tidak terjadi bentrokan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian contoh yang lainnya adalah di tanggal merah atau dalam kalender dalam satu tahun, tentunya kita tentunya kita pasti menemukan tanggal merah ya. Ada tanggal merah hari Natal, Maulid Nabi, Idul Fitri, Hari Raya Nyepi. Nah, itu pun dari pemerintah sudah menunjukkan bahwasanya bukan berarti kita agama Islam kita hanya libur pada saat perayaan agama Islam saja, tetapi pada saat perayaan agama lain pun kita libur. Artinya kita menghormati. Ya, aturan seperti itu. Dan itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Adapun gambar yang kedua di sebelahnya ini yaitu norma kesopanan. Ya. Artinya apa? Ketika kita hidup bermasyarakat, hidup dalam dunia sosial, di gambar ini menunjukkan bahwasanya di dalam sebuah kereta atau minibus segala macam transportasi umum, ketika ada seseorang yang lebih membutuhkan duduk ya, tempat duduk atau membutuhkan tempat daripada kita, contohnya lansia atau penyandang disabilitas atau ibu hamil, itu kan mereka lebih membutuhkan. Walaupun kita juga butuh, tetapi keadaan mereka lebih urgent ketimbang kita.
Ya, jadi di sini kenapa harus adanya suatu aturan atau norma agar stabilitas semuanya masyarakat tidak terjadi adanya konflik atau masalah. Oke, itu beberapa contoh soal yang mungkin kita bahas pada pertemuan kali ini. Lebih banyaknya tadi di bab 1 tentang kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, kemudian ada norma yang sedikit kita bahas. Itu saja, semoga teman-teman bisa belajar dari hal-hal yang kita bahas bersama ini dan menjadi pengingat kita semua. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.